Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah makroergonomi dan manajemen keselamatan kerja. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah jenjang magister, di mana mata kuliah ini membahas mengenai aplikasi ergonomi di dalam suatu organisasi. Seperti halnya mata kuliah yang lain, mata kuliah ini memiliki referensi utama, yaitu buku dari Heinrich dan Kleiner, serta referensi tambahan berupa jurnal dan juga buku. Mata kuliah ini memiliki tiga capaian atau CPL, capaian pembelajaran ya, yaitu PLO 4 atau CPL 4, CPL 8, dan CPL 10 atau PLO 10. Di mana PLO 4 tentang penguasaan teori dan aplikasi, PLO 8 tentang pengembangan aplikasi, dan PLO 10 tentang perancangan dan modifikasi dari suatu sistem kerja. Untuk detailnya, mata kuliah ini memiliki 3 CPMK atau 3 CLO, yaitu CLO 1 tentang penjelasan konsep, CLO 2 tentang pemecahan permasalahan, dan CLO 3 tentang evaluasi sebuah sistem kerja seperti PLO-nya. Untuk materi, mata kuliah ini memiliki beberapa materi berikut yang dimulai dari pengantar makroergonomi sampai nanti ke safety culture, safety climate, jadi special topic. Kemudian mata kuliah ini nantinya akan dilaksanakan dengan dua mode ya sistem pembelajarannya, yaitu sinkronus dan asinkronus ya, atau tatap muka dan juga tidak tatap muka. Untuk tatap mukanya pun di sini dibagi menjadi dua, yaitu tatap muka online maupun tatap muka di kelas atau onsite. Karena masih dalam peralihan antara full online ya ke full onsite, sehingga belum benar-benar onsite. Untuk metode pembelajarannya menggunakan research based learning, di mana nanti mahasiswa akan membuat sebuah penelitian dengan mengaplikasikan keilmuan makroergonomi dan manajemen keselamatan kerja. Sedangkan untuk interaksi, karena mata kuliah magister, maka mengedepankan interaksi dua arah antara dosen dan mahasiswa, dan juga diskusi. Sedangkan untuk tugas atau asesmennya, terdapat 4 asesmen untuk sistem penilaiannya, yaitu kuis, tugas biasa, UTS, dan project. Tentunya yang paling besar di sini presentasenya ada di project. Dengan indikator penilaian, tentunya yang pertama adalah konten. Ya, pasti yang dilihat yang pertama kontennya, kemudian kemampuan penyampaiannya, bagaimana mahasiswa bisa menyampaikan di kelas ya. Dan yang terakhir adalah diskusi, karena ini mata kuliah magister, jadi diskusinya harus dominan. Mata kuliah ini memiliki RPS seperti mata kuliah yang lain, di mana di dalam RPS ini terdapat rencana perkuliahan akan seperti apa nanti dilaksanakan ya. Jadi bisa dilihat di RPS yang ada di sini, terdapat total sekitar 16 pertemuan termasuk UTS dan UAS, sehingga kalau bersihnya itu hanya 14 pertemuan. Masing-masing pertemuan memiliki materi yang berbeda-beda dengan asesmen yang juga berbeda-beda. Dan nanti diharapkan mahasiswa bisa melaksanakan perkuliahan sesuai dengan rencana perkuliahan per semester tersebut. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang mata kuliah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, Bapak Ibu semuanya. Di sini saya akan memberikan sedikit review ya. Reviewnya ini adalah tentang materi yang kemarin yang sudah bersama-sama kita laksanakan di kelas ya, yang sudah saya jelaskan. Tapi ini tujuannya supaya ada keterkaitan gitu ya, supaya dari Bapak Ibu mahasiswa bisa mengaitkan antara materi yang kemarin gitu ya, yang minggu kemarin dengan materi yang hari ini. Nah, sebentar saya share screen dulu ya. Oke, sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Oke. Oke, kita coba lagi mereview dari awal ya. Kemarin kan minggu lalu sudah sempat saya jelaskan mengenai apa itu makroergonomi ya, di mana kalau secara garis besar makroergonomi itu merupakan aplikasi salah satu keilmuan ergonomi, begitu ya. Artinya salah satu cabang dari keilmuan ergonomi yang mana memang melihat sesuatu dari sudut pandang helikopter view ya, atau kita bisa sampaikan semacam top down dari atas level manajerial ke bawah. Nah, coba sekarang Bapak Ibu di sini ada nggak yang bisa menyebutkan begitu ya, kalau kita bicara makroergonomi, apa definisinya? Kemarin masih ingat tidak minggu kemarin, minggu lalu? Ada yang ingin menyampaikan lagi tidak? Atau
Masih ingat atau mungkin punya versi baru lagi gitu ya, karena sudah mempelajari jurnal dan juga sudah mempelajari materi barangkali yang akan presentasi. Apa itu makroergonomi? Masih ingat? Apa pengertian yang sudah kita bahas pada minggu lalu? Izin menjawab, Ibu. Ya. Jadi makroergonomi itu merupakan salah satu bagian dari ilmu ergonomi. Jadi di ilmu ergonomi itu ada dua, ada makroergonomi sama mikroergonomi. Nah, kalau misalnya mikroergonomi ini kita fokusnya di bagian-bagian yang kecil dari suatu perusahaan ataupun dari suatu hal. Namun Mhm. makroergonomi ini kita bahasnya dalam struktural manajerial. Jadi bukannya manusia yang harus menyesuaikan terhadap sistem seperti ilmu psikologi yang dalam konteks ketika suatu posisi membutuhkan karyawan yang sesuai Hmm. sama kriteria. Jadi namun Hmm. sebaliknya, jadi bahwa Hmm. sistemlah yang harus menyesuaikan terhadap manusia karena manusia ini sebagai core-nya itu sendiri. Dan kalau misalnya di makroekonomi itu kita dilihatnya secara helikopter view atau dari top down. Jadi karena setiap manusia punya keunikan masing-masing. Jadi itulah yang mendasari makroekonomi itu ada. Oke, Tidak baik. sih. Ya, terima kasih Pak Sulaiman. Jadi tadi sudah direview ya oleh Pak Sulaiman bahwa yang dimaksud dengan makroergonomi adalah pendekatan ergonomi dari level manajerial. Di mana di situ dalam ilmu ergonomi itu ada dua ya, ada makroergonomi, ada mikroergonomi. Di mana kalau mikro memang skopnya lebih ke teknikal ya, artinya baik itu human interface, human computer interface interaction ya, maupun human technology interaction, maupun juga human environment interaction. Tapi kalau makroergonomi masih ingat nggak interaksi antara apa dan apa? Kalau kita bicara makroergonomi berarti dia interaksi antara apa dan apa? Masih ingat? Antara manusia dengan manusia itu. Eh, ada lebih ininya lagi, lebih besarnya lagi. Manusia dengan apa? Dengan sistem, Bu. Sistem-sistem apa? Masih ingat nggak kajian Sistem kajian ilmu ergonomi, kajian ilmu makroergonomi itu apa yang dihadapi? Interface-nya itu interface apa? Kalau kalau apa namanya ilmu kognitif, ya ergonomi itu kan human computer interaction, artinya manusia dengan komputer ya, sistem komputer. Nah, kalau makroergonomi manusia dengan sistem apa? Apa yang menjadi objek kajiannya? Coba masih ingat nggak? Apa yang kita kulik-kulik di dalam makroergonomi itu apa sih? Yang kita manage itu apa? Sistem kerjanya. Sistem kerja, ada yang bisa lebih mengenal lagi nggak? Sedikit kurang tepat. Apa coba? Kalau sistem kerja mungkin lebih terwakili ini ya, mata kuliah perancangan sistem kerja dan ergonomi ya. Nah, kalau makroergonomi apa tuh? Apa yang menjadi interface-nya tuh apa sih? Satu lagi coba, apa yang menjadi interface makroergonomi? Ada yang punya pendapat lagi? Apa yang dihadapi itu apa sih? Manusia tapi dalam bentuk apa? Apakah manusia secara individu? organisasi, Bu. Nah, organisasi. Jadi human organizational interface. Artinya kita berhadapan dengan organisasi yang kita kulik, yang kita atur itu organisasinya, tapi menggunakan prinsip ergonomi. Nah, itulah yang disebut dengan makro ergonomi ya. eh Nah, ini ya. Jadi human organizational interface ini adalah makro ergonomi. Sehingga kalau misalnya kita berbicara ergonomi, yang kita kulik itu bukan tidak lagi apa namanya komputer, tidak lagi mesin ya, tidak lagi software ya, tapi lebih ke organisasi, struktur organisasi. Makanya tadi kan dibilang top down ya. Jadi pendekatan dari atas ke bawah, level manajerial. Begitu ya. Itulah ciri khas dari ilmu makroergonomi. Kalau tujuannya masih ingat nggak tujuan makroergonomi itu apa? Apa itu tujuannya? Kalau kita bicara makroergonomi, tujuan kenapa sih kita mengimplementasikan keilmuan makroergonomi itu?
Tujuannya apa? Tujuannya berkaitan dengan organisasi tadi Bu, mulai dari komunikasi antar antar unitnya atau kerjasama antar unitnya gitu Bu. Jadi meningkatkan efisiensi atau ya optimasi dari antar unit di organisasi tersebut Bu. Oke, perlu kita ingat bahwa kalau misalnya kita dealing dengan orang secara individu, mungkin mudah ya, mudah dalam artian kan kita sudah tahu nih karakteristik satu orang tersebut ya, sehingga kita bisa mengatur bagaimana kita bisa berinteraksi dengan orang sesuai karakternya. Tapi kalau organisasi ini akan menjadi lebih kompleks karena kaitannya sudah apa ya, kaitan posisi orang-orang yang itu orangnya banyak gitu, dia tergabung dan memiliki role yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Nah, sehingga di sini kita bisa bilang bahwa tujuan ya dari makroergonomi adalah mengoptimalisasi desain dari sistem kerja, tetapi di sini fokusnya ke socio-technical system ya, karakteristik. Jadi ke struktur organisasi karakteristiknya itu seperti apa gitu. Sehingga nanti maka tadi yang dibilang oleh Pak Alfian tadi ya, jadi kalau misalnya kita bicara makroergonomi tujuannya adalah mengharmonikan supaya bisa harmonis gitu hubungannya antara orang-orang yang tergabung di dalam struktur organisasi tersebut. Kalau kita bicara sistem kerja itu kan sangat umum sekali ya, artinya itu banyak sekali gitu yang bisa termasuk. Nah, kalau ilmu ergonomi, makroergonomi pada khususnya itu lebih khusus ke struktur organisasi gitu. Sistem kerjanya itu adalah sistem kerja struktur organisasi. Itu ya, sehingga pinginnya terjadi improvement yang signifikan atau di sini istilahnya adalah dramatis improve dalamnya. Itu ya. Jadi itulah gambaran eh, ilmu ergonomi atau dalam hal ini spesifiknya kita membicarakan mengenai keilmuan makro ergonomi. Jadi itu aja ya untuk reviewnya. Nah, setelah ini kita akan melaksanakan presentasi sesuai dengan role-nya masing-masing. Nanti sampai ketemu di link yang selanjutnya ya. Nanti akan langsung dibuka oleh moderator ya, Pak Sulaiman selaku moderator. Saya close dulu sesi reviewnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.